Drop it. Sejarah Desa Rawalo. Sebelum masa kolonial, perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan alam atau faktor geografis. Gunung-gunung dan dataran tinggi mendukung wilayah pedalaman menjadi kawasan yang sangat cocok bagi pengelolaan pertanian. Sehingga, lembah sungai menjadi pusat kegiatan-kegiatan manusia. Sama halnya dengan lembah Sungai Serayu yang menjadi pusat kegiatan manusia sejak masa prakolonial. Lembah Sungai Serayu merupakan suatu daratan luas yang terletak di antara kawasan Gunung Sumbing dengan puncak Gunung Slamet 3428 di atas permukaan laut. Desa Rawalo pun dilewati oleh Sungai Serayu. Rawalo berasal dari dua kata rawa dan lo. Lo sendiri adalah sebuah nama pohon. Pohon lo juga disebutkan dalam kitab suci. Dalam kisah Buddha Gautama, pohon lo disebut Bodhi. Pangeran Siddhartha Gautama bersemedi di bawah pohon lo sampai mendapat pencerahan spiritual hingga disebut Buddha. Karena besar dan diameternya bisa lebih dari 50 cm dan tingginya bisa mencapai 17 meter, pohon lo sering dianggap angker dan ada makhluk penunggunya. Konon, penamaan Desa Rawalo tersebut karena ketika ada peristiwa Blabur Banyumas, hanya daerah yang terdapat pohon lo saja yang tidak terendam oleh genangan banjir tersebut. Blabur Banyumas sendiri terjadi pada hari Kamis Wage, Jumat Kliwon sampai Sabtu Manis tanggal 21 sampai 23 Februari tahun 1861. Prasasti yang ditempelkan di komplek Pondok Pesantren GUPPI Banyumas pada tembok bagian selatan gedung yang persis di pintu masuk kompleks menggunakan bahasa Belanda. Letaknya persis menggambarkan ketinggian air bah yang sampai ke langit-langit, gedung tingginya sekitar 3,5 meter. Para sesepuh kala itu sudah mendapat firasat yang digambarkan dengan sasmita, terkenal dengan sasmita, betik mangan manggar. Semula semua orang tidak dapat menafsirkan apa makna di balik kata-kata itu. Setelah banjir terjadi barulah orang mengetahui makna yang tersirat dalam ucapan simbolik tersebut. Betik adalah nama ikan air tawar yang banyak hidup di Serayu, sedangkan manggar adalah bunga pohon kelapa. Pohon kelapa yang sudah berumur kurang lebih 7 tahun kira-kira tingginya sudah 3-4 meter. Jadi, betik mangan manggar adalah bahwa ikan yang hidup di air sungai dapat mencapai manggar yang ada di pohon kelapa. Berarti dapat disimpulkan bahwa munculnya penamaan Rawalo muncul sekitar tahun 1860-an. Kabupaten Banyumas pada masa penjajahan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816 di bawah penguasaan Kerajaan Surakarta, yang artinya adalah bahwa Desa Rawalo juga berada di bawah Kerajaan Surakarta. Akan tetapi pada masa penjajahan Inggris penguasaan Kerajaan Surakarta tersebut hanya sebagai adipati atau bupati Banyumas saja. Pada Desa Rawalo terdapat cungkup yang dijaga di kuburan Desa Rawalo. Cungkup tersebut merupakan cungkup bangsawan-bangsawan dari Keraton Jogja yang nyili. Bangsawan-bangsawan tersebut berasal dari daerah yang bernama Drewak. Mereka mengungsi akibat intimidasi dari penjajah Belanda. Tokoh yang paling masyhur di Desa Rawalo adalah Tuan Guru Cari Kabar. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan yang paling dicari Belanda. Tuan Guru Cari Kabar pada saat masa penjajahan mempunyai tugas yaitu mendistribusikan makanan kepada para pejuang yang bersembunyi di pedalaman perbukitan. Di akhir hidupnya, beliau dikepung oleh tentara Belanda di rumahnya, dan pada saat itu seluruh warga Desa Rawalo diungsikan ke desa tetangga yaitu Desa Pesawahan. Ada juga pemuka atau tokoh agama yang terkenal di Desa Rawalo yaitu Kiai Budi. Akan tetapi tidak ada makam dari Kiai Budi karena pada saat itu beliau menyingkir guna menghindari perburuan antek-antek kolonial Belanda dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.